Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini jam 6 kurang. Saya sedang ada di kantornya City Trans yang di Malang, di Jalan Ahmad Yani. Hari ini saya ingin menuju Jakarta menggunakan armada City Trans ini yang masih tergolong baru ya, sebagai pemain baru Malang Jakarta ataupun sebaliknya. Di sini juga pagi ini baru kelihatan nih, ada 2 bis yang baru datang. Yang satu ini Bandung Malang maksudnya. Yang satunya lagi yang itu sepertinya dari Jakarta baru sampai juga. Mungkin dari Jakarta sore itu. Yuk, kita langsung ke dalam aja, kita ambil tiketnya dulu. Nah, ini ya teman-teman, saya sudah ngambil tiketnya. Seperti ini bentuk tiketnya dari City Trans. Kita dikasih amplop seperti ini dan isinya tiket print-printan ya teman-teman ya. Terus di sini tertera data pribadi kita, data pemesanan kita. Dan ini adalah bis yang akan saya naikin nanti, yaitu City Trans dengan nomor lambung CTB 07, tujuan Jakarta. Ini armadanya masih belum siap ya, karena nanti diberangkatkan setengah 7, masih lama. Nanti kita lihat dalamnya kayak seperti apa. Nah, sebelum berangkat saya review dulu yuk armada yang akan saya naikin nanti, yaitu dengan kode lambung CTB 07 tujuan Jakarta. Nah, armada ini menggunakan bodi terbaru dari Adiputro, yaitu JetBus 5 SHD, menggunakan sasis Hino RM yang tergolong spek tertingginya Hino saat ini ya. Terus livery bis ini menggunakan warna abu-abu seperti armada travelnya. Walaupun mereka satu grup dengan Bluebird, tapi menggunakan warna yang berbeda. Menggunakan warna silver dengan garis hitam dan kuning di tengah-tengahnya. Dan di belakangnya ada polet bermotif kupu-kupu yang semakin ke belakang warnanya semakin memutih. Bagus banget ya warnanya, masih kinclong banget ini. Nah, berhubung bis ini menggunakan bodi SHD, jadi bagasinya ini sangat luas ya teman-teman ya. Apalagi Hino RM ini sudah menggunakan bagasi yang bisa plong seperti ini. Jadi untuk bawa barang atau bawa kendaraan bermotor mungkin bisa dibawa langsung sekaligus ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kebetulan bisa udah dinyalain nih. Jadi sekalian saya review interiornya aja ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk di bagian depan terdapat 4 kursi untuk kelas suite class ya kalau di City Trans ini. Terdiri dengan bangku dengan konfigurasi satu-satu yang sangat besar ini teman-teman ya. Terlihat banget ini menggunakan motif cangkang seperti kayak naik pesawat first class ya, atau bisnis class. Jadi pasti nyaman banget ini. Nah, kursinya sendiri ini teman-teman, di sini udah ada seperti bantal kecil ya, seperti bantal kecil yang jadi udah nggak perlu pakai bantal lagi untuk nopang leher kita, kepala kita. Terus di sebelah sini ada lampu baca yang otomatis nyala kalau kita geser. Dan di sini sudah disediakan selimut nanti di perjalanan kita. Dan di sini apa nih? Ini selimut juga teman-teman. Ini selimut dan ini ini bantal juga teman-teman. Bantal tambahan. Terus kemudian di sini sudah disediakan wireless charging serta bangku ini sudah elektrik ya teman-teman ya. Jadi tinggal dipencet aja untuk adjustment bangkunya, untuk leg rest-nya dan sebagainya. Seperti itu. Dan di sini ada tombol call. Tombol call ini untuk manggil pramugara atau pramugari teman-teman. Nah, untuk di bagian depan ini untuk entertainmentnya disediakan satu buah TV di masing-masing unit ya teman-teman, untuk kelas suite kelas ini. Dan karena armada ini single glass,
Jadi pemandangan ke depan pastinya sangat lega. Nah, untuk di bagian atas ini disediakan bagasi yang tertutup ya teman-teman ya. Jadi bisa naruh tas di sini, dan kalau sudah diletakkan bisa ditutup pintunya teman-teman, bagasinya. Seperti ini. Dan di sebelah situ ada audionya untuk menunjang entertainment selama perjalanan. Dan di belakang sana adalah untuk kelas eksekutifnya atau kelas super eksekutif ya kalau di City Trans ini. Kita coba lihat ke belakang yuk. Ini dia teman-teman untuk toilet dari Armada City Trans. Cukup nyaman ya untuk ukuran badan seperti saya. Masih cukup lah, masih oke. Yuk langsung kita lihat lagi. Nah, untuk di samping toilet ini tersedia minibar ya teman-teman. Di sini ada dispenser untuk ngisi air panas, dan kemudian di atasnya ada teh atau kopi, serta di sebelah sana ada pop mie. Jadi nanti kalau teman-teman mau ngeteh atau minum pop mie bisa langsung diseduh di sini. Seperti itu. Nah, untuk kelas eksekutif sendiri teman-teman atau super eksekutif ini tersedia 16 seat di setiap Armada City Trans ini dengan konfigurasi seat 22 menggunakan bangku dengan produk dari Aldila sepertinya teman-teman. Terus di sebelah sini juga tersedia USB port untuk ngecas HP atau gadget kalian selain powerbank dan laptop ya teman-teman ya. Jadi boleh ngecas HP tapi nggak boleh buat ngecas untuk powerbank, seperti itu. Nah, karena Armada ini menggunakan Armada Jetbus 5, jadi dari karoseri di Putro juga sudah tersedia USB port di louver AC-nya teman-teman ya. Jadi selain dari bangku bisa juga dari atas, dari dekat louver AC seperti itu. Oh iya teman-teman, untuk kelas eksekutif ini sudah menggunakan model legrest terbaru ya teman-teman ya. Jadi legrestnya ada di sebelah situ, terpisah, tidak menjadi satu dengan kursinya. Dan untuk model legrest seperti ini menurut saya lebih nyaman ya teman-teman daripada model legrest sebelumnya, karena di bawahnya situ kita bisa naruh barang-barang kita. Jadi lebih ada banyak space lah untuk naruh barang kita. Nah, yang saya suka dari Armada City Trans ini teman-teman, penomoran kursinya itu dibuat dengan rapi ya teman-teman ya. Dibuat dengan rapi, jadi dia lebih terlihat elegan. Di sini pun juga ada informasi mengenai penumpang ya. Jadi informasi untuk menggunakan sabuk keselamatan dan lain-lainnya. Dan bentuknya pun juga kelihatan proper gitu. Di setiap seat Armada City Trans ini dilengkapi dengan informasi mengenai Armada City Trans ya tentunya. Seperti di sini ada mapping mengenai pintu darurat, penggunaan sabuk, larangan merokok, serta yang lainnya. Dan di baliknya pun di sini ada bacaan doa ya teman-teman, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagus nih. Jadi kita selalu diingatkan untuk selalu berdoa. Untuk entertainment penumpang di kelas super eksekutif ini teman-teman, yang bangku seat 22 itu dilengkapi dengan sebuah LED TV di tengah-tengah. Jadi kalau untuk kelas super eksekutif ini masing-masing penumpang tidak mendapatkan TV ya teman-teman, jadi hanya satu di sebelah sini. Kecuali kalau untuk suite kelas di sana itu mendapatkan masing-masing satu buah TV. Nah teman-teman, untuk kelas suite kelas ini teman-teman, di bagian depan itu dipisahkan dengan sekat antara penumpang dengan kru teman-teman. Jadi kalau kru sedang merokok di perjalanan, asapnya tidak mengganggu penumpang, serta privasi penumpang jadi lebih baik lagi. Serta untuk keamanan di sini disediakan CCTV untuk memantau penumpang dari depan. Jadi jika ada yang mencurigakan bisa diatasi seperti itu teman-teman. Dan di bawahnya tersedia jam untuk mengetahui sekarang jam berapa selama di perjalanan, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman pemandangan dari suite yang barisan depan
Untuk di barisan depan ini sepertinya agak sempit ya teman-teman ya, dibandingin yang di belakang, karena terhalang oleh sekat ini. Dibandingin yang di belakang lebih lega, lebih bisa selonjoran. Ya mungkin ini salah satu kekurangan untuk baris depan ya teman-teman ya. Nanti kita coba duduk di yang belakang. Nah, seperti yang saya bilang teman-teman, untuk di barisan belakang ini kita lebih bisa selonjoran teman-teman, lebih lega, karena kursi model cangkang ini di tengah-tengahnya tuh ada cekokannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk kaki itu bisa lebih selonjoran. Nah, kalau view dari belakang ke depan tuh seperti ini. Kalau dari suite baris kedua agak kehalangan sama cangkang ya teman-teman ya. Jadi kita mungkin selama di perjalanan fokus ngeliat ke kanan atau kiri kita aja, atau ya menggunakan entertainment Avot ini daripada bosan di jalan. Nah, di dalam ini juga ada meja portable ya teman-teman ya, dengan maksimal beban 5 kilo. Untuk beban yang ada di atas ini itu terdapat nyelip di dalam armrest teman-teman. Jadi kalau untuk ngambilnya ada di sebelah sini. Kita buka dulu ininya. Ini kita gini. Nah, kita taruh sebelah sini aja. Untuk nutupnya seperti itu. Dan untuk bukanya sebaliknya ya teman-teman. Jadi dia ngumpet di dalam armrest kita. Nah, ini baru aja saya dikasih snacknya sama krunya untuk selama perjalanan nanti. Kita coba lihat yuk isinya ada apa aja. Kita coba buka dulu ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman snack yang ada di dalam ini tadi. Ini di boxnya udah kosong ya teman-teman ya. Jadi snacknya itu terdiri dari Pringles, roti, terus di sini juga dikasih tisu basah, kemudian kacang, kemudian snack bar, fit bar, terus permen dari Himalaya Salt, kemudian crackers, wafer, dan pop mie. UFO, bukan pop mie teman-teman, cuman sejenis situlah. Dan minumannya dikasih teh botol seperti ini. Gimana teman-teman, untuk ukuran first class worth it nggak sih? Kalau menurut saya sih udah worth it banget lah ya, untuk snack dengan seperti ini untuk rute Jakarta Malang. Nah teman-teman, tepat setengah 7 pagi armada City Trans CTB 07 ini diberangkatkan menuju ke Jakarta. On time banget ya ini teman-teman, tepat setengah 7 pagi udah berangkat. Lalu lintasnya masih sepi nih teman-teman di Malang pagi ini. Nah, setelah dari kantor Malang ini kita belum tahu nih ke arah mana, apakah mampir ke Terminal Arjosari dulu atau langsung ke Surabaya. Karena setahu saya selain di kantor pusat di Malang, itu titik penjemputannya ada di Terminal Arjosari sama Surabaya. Jadi kita tunggu aja nih kita ke arah mana nih, ikutin terus perjalanannya ya. Nah, kita ternyata mampir ke Terminal Arjosari itu teman-teman. Nah, di depan itu ada Agramas Didi, baru sampai dari Jakarta sepertinya. Kita ngambil penumpang dulu di Terminal Arjosari, terus kemudian lanjut lagi teman-teman. Nah, sekarang jam 7:15, bisnya melanjutkan perjalanan lagi. Ini banyak banget bis yang parkir di sini teman-teman, di Terminal Arjosari. Ini ada TVD, terus di sebelah tadi ada DD-nya Lorena. Kemudian di sini ada Sinar Jaya dan Agramas. Banyak banget nih Sinar Jayanya, berbagai kelas. Ada yang DD, sleeper, serta eksekutif sepertinya. Agramasnya juga ada yang sleeper sama double decker. Kita lanjut lagi cus ke Jakarta. Karoseri Adi Putro, tempat lahirnya bis ini. Bodybuildernya armada City Trans ini yang memproduksi Jetbus 5.
lagi ada di City Trans cabang Waru Surabaya teman-teman. Sepertinya di sini akan naik penumpang lagi. Sekarang udah jam 8:40. Kita udah sampai di Surabaya. Jam 8:05. Setelah 5 menit loading penumpang dan barang, melanjutkan perjalanan lagi ke Jakarta. Untuk melakukan servis makan. Servis makan ini akan berdurasi selama 30 menit. Kami juga beberapa penumpang untuk tidak menyiapkan barang dan harga juga langsung. Nah teman-teman, saat ini saya sudah berada di rumah makan Duta 3 Ngawi untuk melakukan servis makan serta istirahat ke kamar mandi ataupun sholat mungkin. Untuk selama perjalanan dari Malang sampai Ngawi ini cukup
halus ya temen ya. Driver pinggirnya bawahnya cukup enak, tidak terlalu kencang dan tapi stabil lah gitu, nggak terlalu galugalan nggak gimana. Kemudian tadi juga saya lihat selama di perjalanan krunya atau keneknya itu sering ke toilet ya teman-teman ya, untuk mengecek apakah toilet itu dalam keadaan bersih atau tidak. Jadi beberapa kali disempatkan pewangi ruangan supaya toiletnya tetap terjaga bersih dan wangi. Oke, kalau gitu kita langsung makan dulu aja teman-teman, masuk ke dalam sana. Nah ini dia ruang makannya untuk City Trans teman-teman, berada di dalam ruang VIP room rumah makan Duta Ngawi 3. Yuk kita masuk ke dalamnya aja. Nah ini datang teman-teman makanan yang saya pesan tadi, yaitu iga bakar. Jadi di sini penumpang hanya tinggal duduk, nanti makanan diantar ke meja masing-masing ya teman-teman. Jadi kita langsung duduk manis dan langsung menikmati makan. Selamat makan. Jam 10:15 Armada City Trans melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Untuk servis makannya menurut saya tadi cukup enak ya, iga bakarnya. Cuman sayangnya sedikit agak keras, tapi untuk rasa sambelnya itu mantap. Cuman kalau Duta Ngawi tetap terdebesnya sih menurut saya rawonnya sih. Cuman karena sekarang saya jalan siang jadi pengen nyobain yang lain. Oke, kalau gitu kita lanjutkan perjalanan lagi menuju Jakarta. Semoga lancar sampai tujuan.
teman-teman. Sekarang jam setengah 1 siang. Kita mampir di kantor City Trans di Semarang, tepatnya di Krapyak, persis di sebelah agennya Nusantara. Ini kita sepertinya istirahat ya teman-teman, istirahat, dan nggak tahu nih naikin penumpang atau enggak. Kayaknya sih ada beberapa penumpang naik juga sih. Terus selama perjalanan dari Malang tadi ditempuh selama kurang lebih 5 jam ya teman-teman sampai Semarang ini. Itu belum uplusan driver, masih dengan driver yang sama yang tadi dari Malang. Nggak tahu nih, dan mulai dari sini apakah ada pergantian driver atau enggak. Sepertinya iya ya, kan nggak mungkin engkel sampai Jakarta. Untuk driver tadi bawaannya lumayan enak ya teman-teman, nggak terlalu yang kencang-kencang banget, tapi ya tergolong cepat lah. Dari Malang sampai Semarang ini udah 5 jam. Yuk kita istirahat dulu. Jam 12.40 armada City Trans diberangkatkan kembali, dan ternyata di Semarang ini dilakukan penggantian driver. Jadi tadi udah uplusan dan sekarang driver 2 yang bawa bis ini melanjutkan dari Semarang ke Jakarta. Oke, terus kita langsung ke Jakarta lagi.
Nah teman-teman, sekarang jam 5:10. Kita lagi istirahat di rest area 102 karena ada penumpang yang mau ke toilet. Jadi kita istirahat di rest area KM 102 untuk beberapa waktu sembari nunggu penumpang tersebut selesai urusannya. Tadi sempat juga ngisi solar di KM 166 teman-teman. Di situ juga sempat istirahat sebentar. Terus ini karena ada penumpang yang mau ke kamar mandi lagi, jadi istirahat lagi di sini. Sekarang jam 7:17. Saya sudah sampai di Terminal Pulau Gebang sebagai titik penurunan pertama. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih hampir 13 jam ya teman-teman ya. Tadi kita start dari kantor Malang itu 6:30 on time, dan sampai di Terminal Pulau Gebang sebagai titik penurunan pertama itu jam hampir setengah 8, kurang lebih hampir 13 jam. Jadi selain Pulau Gebang ini, titik penurunan selanjutnya adalah Terminal Pondok Pinang dan BSD. Nah di sini hanya menurunkan penumpang saja sebentar. Habis itu nanti nggak lama lanjut lagi ke titik penurunan selanjutnya. Sekarang jam 8 malam teman-teman. Akhirnya saya sampai juga di Terminal Pulau Gebang setelah menempuh kurang lebih 13,5 jam ya teman-teman sampai Terminal Pondok Pinang ini. Untuk overall sih armada ini sangat nyaman ya teman-teman ya. Udah pastilah, namanya juga suite class, pasti mengutamakan kenyamanan lah. Snacknya melimpah, servis makanan juga enak. Udah pasti mantep deh untuk ukuran Jakarta Malang dengan harga 700.000. Cuman kalau untuk saya pribadi ada satu kekurangan ya, karena sepengamatan saya selama di perjalanan, untuk di suite class itu tidak ada tempat sampahnya. Jadi harus ke belakang dulu untuk buang sampah. Jadi untuk kalau buat saya pribadi kayak harus bolak-balik ke depan belakang kalau untuk mau buang sampah gitu. Jadi kayak kurang praktis aja gitu. Apalagi kan kalau suite class kan kita bayar tiket lebih mahal ya. Mungkin kedepannya bisa dikasih kayak tempat sampah portable gitu sih, saran saya. Mungkin itu aja. Kalau gitu sampai jumpa di trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.